saya Ibda Ines dalam podcast Polri Presisi. Tentunya masih bersama dengan tamu spesial saya. Ada Dirbinmas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Asep I. Rosadi MPA. Oke. Dan tadi perbincangannya luar biasa sekali karena saya semakin tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana cara beliau untuk mengelola anggota-anggotanya tentunya untuk bisa dekat dengan masyarakat. Ada Babin Kamtibmas dan juga polisi RW, Bapak ya. Dan kalau boleh saya tahu Bapak, untuk menjadi Dirbinmas itu sendiri sudah berapa lama dan mungkin ada pengalaman yang menarik yang ingin diceritakan? Silakan. Oke. Saya terhitung 2021 ya, Agustus saya bertugas di Polda Jatim sebagai Direktur Binmas. Sebelumnya saya di Korbinmas di Mabes Polri. Berarti sampai sekarang sudah 2 tahunan ya. Iya. Oke. Dan yang saya pahami di sana adalah ini Jawa Timur. Luas kabupaten kotanya ada 38, Polresnya ada 39 dan padat. Dan Ibu Gubernur Khofifah pernah mengatakan kalau Jatim batuk, dropletnya itu ke ibu kota Jakarta. So kita harus stabilkan Jatim sedemikian rupa. Salah satunya adalah ya preemptifnya diperkuat. Nah di sisi Binmas kami memperkuat pencegahan itu. Kami membuat masyarakat terus punya mindset untuk tidak akan pernah jadi korban dan juga tidak jadi tersangka sebuah tindak pidana serta gangguan Kamtibmas lainnya ya seperti bencana dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan itu ya tentu tidak ada program kecuali kita menyelesaikan masalah. Oh, jadi masalahnya apa di sana? Baru dipikirkan, itulah program. Okay. Nah, gitu. Jadi tidak ada ujuk-ujuk program ini, enggak. Saya punya di sana Binmas on Air. Kita menyapa masyarakat lewat dunia media sosial. Oh. Ya, ada podcast, ada liputan langsung di lapangan dari desa ke desa, Pak Binmas Sobodeso, dari pawon ke pawon. Kemudian kita juga kerjasama dengan RRI untuk menyapa Satkambing tiap malam. Tiap malam? Maksudnya Kamis malam. Oh, Kamis malam. Ya, kemudian nanti akan dikembangkan juga tiap hari di program yang lain. Kemudian kita juga ada Anggrek Semeru. Kita punya truk sedemikian rupa dimodifikasi isinya band. Oh. Bisa di tempat mana masyarakat kumpul, alun-alun, Car Free Day ataupun di tempat ramai apapun, mobil truk yang datang buka, kita sapa dengan musik. Ya, tergantung musiknya, bisa dari jazz sampai dengan koplo. Yang penting masyarakat di situ nyambung. Terus kita talk show, kita interaksi. Pokoknya gimana caranya masyarakat itu mendapatkan pesan-pesan tadi. Banyak sekali program yang kita buat, termasuk kita peduli lingkungan, tempat wisata. Kita bertenda, camping di tempat-tempat tertentu yang ini bagus, ini jom, ini wah, kok nggak pernah orang tahu. Kita masuk sana, kita besarkan. Gitu, kita camping dengan teman-teman pramuka, dengan masyarakat setempat atau siapapun relawan yang bantu kita bersih-bersih lingkungan. Kita jual wisata di sana dan lain sebagainya. Banyak programnya. Jadi impactnya juga pastinya ke masyarakat juga. Benar sekali, gitu. Dan menjadi Dirbinmas pada saat awal-awal ada kendala nggak sih, Pak? Karena saya dari kecil sudah di Binmas. Oke. Jadi saya udah paham bagaimana seluk-beluk anggota Binmas. Oh, kesulitannya. Oh, beloknya kemana. Oh, kalau lurus kurang kencengnya di mana dan sebagainya. Saya sudah paham itu. Hanya bagaimana menyesuaikan. Karena saya dari Jawa Barat, ini pengalaman menarik. Karena saya dari Jawa Barat, saya dinasnya di Jawa Timur, ya bagaimana caranya saya harus bisa saya harus bisa mengenal bahasa. Sempat ada kesulitan di situ berarti? Ya memang saya takutnya lucu kalau bicara, takutnya lucu. Medok salah, nggak medok salah, gitu. Jadi sampai sekarang saya harus belajar itu. Tapi sebenarnya udah mulai lemes sih dengan bahasa Jawa Timurnya. Cuman jadi lucu, saya ngomongnya medok tapi namanya Asep itu. Itu pengalaman menariknya. Jadi saya terima kasih kepada pimpinan yang masih percaya sama saya untuk membina
masyarakat di sana gitu, memimpin Binmas di sana. Karena kan Binmas tidak hanya Babin Kamtibmas, tidak hanya polisi RW, tapi juga ada subdit lainnya, ada unit-unit lainnya, ada yang mengurusi ketertiban sosial, ada yang mengurusi Babin Satpam, ada yang mengurusi Polsus, mengurusi Pramuka, mengurusi banyak hal sampai program-program pemerintah seperti stunting, PMK, COVID kemarin, pembagian bantuan sosial itu semua lewat kami. Dan Polri yang bisa menyentuh masyarakat ya Bapak? Iya, insya Allah polisi salah satu instansi yang memiliki jaringan luas sampai ke ujung desa terjauh. Baik Bapak, sebagai garda terdepan, baik itu Babin Kamtibmas ataupun mungkin polisi RW yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bagaimana peran dari mungkin keduanya atau mungkin dari personil di bawah Bapak ini untuk mendukung pengamanan pemilu di tahun 2024? Karena kan memang kita akan menghadapi itu ya di tahun depan. Ya, dari kemarin kita sudah siapkan. Ya. Bapak Kapolri melalui Bapak Kabaharkam dan Kakor Bimas itu garis besarnya adalah membuat semacam sistem pendinginan atau cooling system. Kita ada National Cooling System Operation. Salah satu yang dikedepankan adalah Binmas. Nah, para Babin, polisi RW dan Binmas lainnya pelan-pelan tapi sudah mulai meningkat. Terus masuk ke seni-seni kehidupan masyarakat agar semuanya tertuju kepada satu titik. Pemilu aman, sukses, damai. Apapun, dari mulai hoax, dari mulai kesadaran akan berbangsa ya, boleh beda pendapat, boleh beda pilihan, tapi kita tetap satu loh ya gitu, sampai dengan hakikat prasyarat utama pemilu, yaitu keamanan itu sendiri. Dari mulai Satkamling, kita ada revitalisasi Siskamling nih, yang mati suri dihidupkan. Alhamdulillah Jawa Timur mendekati 100% untuk itu, mengaktifkan kembali yang kosong dan perlu ada posnya, bikin sedemikian rupa ya tidak memberatkan masyarakat seadanya. Terus kita tingkatkan seperti itu sampai dengan program-program atau kampanye-kampanye untuk masyarakat aware bahwa pemilu itu pesta tuh have fun gitu loh. Harus happy. Iya, harus happy. Nah, itu kita mulai. Nanti kita akan ada pakai budaya nanti insya Allah bulan depan. Kita akan bikin namanya Bulan Bakti Budaya. Bulan Bakti Budaya, itu rencananya bagaimana? Pak Babin yang tadi bisa wayang, Pak Babin yang bisa jula-juli, yang bisa ludruk, yang bisa gamelan, yang bisa nari, mereka kita kedepankan. Terus dalam kreasinya mereka sempalkan pesan-pesan pemilu itu, partisipasi, jangan golput, hati-hati beda pilihan, tetap satu kesatuan, ya toh, hati-hati hoax. Kita gunakan itu. Pokoknya apapun yang bisa membuat masyarakat mengerti dan ikut sama kita jadi partisipan yang baik, kita lakukan. Wah, luar biasa. Caranya banyak dan ini menurut saya adalah sebuah inovasi yang luar biasa karena memang istilahnya kita bukan memanfaatkan ya, lebih tepatnya kita membiarkan untuk Babin Kamtibmas itu sendiri ataupun polisi RW yang memang punya bakat ya, bisa dibilang itu kan bakat ya, dan itu disalurkan kepada masyarakat dan melalui pesan-pesan yang memang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Betul sekali. Apalagi polisi RW ini saya punya, kan awal-awal ya kita tahu semua, masyarakat tahu semua bahwa begitu polisi RW telurkan di launching ya sama Kapolri dan Kabaharkam, banyak yang sumbang. Ya tuh, wah ini buat apa, bagaimana ini pemilu ya ini ya itu. Padahal polisi RW adalah petugas Polmas dan petugas Polmas itu sudah ada peraturannya dan sudah ada selama ini petugas Polmas kawasan, petugas Polmas wilayah itu bentuknya polisi RW. Kalau kawasan kan di pelabuhan, sekolah, pasar dan sebagainya. Nah, petugas Polmas kawasan atau wilayah itu ada di salah satunya polisi RW. Nah, untuk polisi RW yang sudah bekerja benar, itu saya survei, saya tanya masyarakat langsung, itu kesannya baik. Pak, kami merasa begitu ada polisi RW, kami seperti punya dokter sendiri. Dikit-dikit polisi RW, gitu.
ada masalah apapun, sampai misalnya ada masalah, kan tugas mereka salah satunya pemecahan masalah, bantu masyarakat. Ada seorang bapak, masjidnya dekat, tapi kan kalau lorong-lorong di kota kan ada portalnya, komplek-komplek, karena dikunci dia harus muter jauh. Bagi seseorang itu adalah masalah, dan dia curhat sama Pak Polisi RW di Jumat curhat itu. Pak Polisi RW-nya didengar, dicarikan solusi, ajak RW-nya, ajak RT-nya, akhirnya dibuatkan kunci duplikat. Oh, Keren tuh. iya. Problem Ada solving. solusi. Iya, dia nggak, ini tetap terjaga, dia nggak usah begini, tapi itu salah satu. Jadi luar biasa bagi kami Polisi RW ini penajaman kehadiran Babin Kamtibmas. Dan kalau sudah Polisi RW dan semua Babin Kamtibmas berkolaborasi, diperkuat dengan unit Satbinmasnya, insya Allah di titik preemptif kita sudah siap. Nah, tinggal yang preventif monggo yang lain, dan penegakan hukum monggo yang lain. Tapi tadi yang menarik dari saya, sempat ada suara sumbang tentunya pada saat ada Polisi RW pertama kali. Nah, itu bagaimana untuk mencegah biar tidak semakin liar gitu ya pemikiran masyarakat? Yang jelas sosialisasi. Sampai akhirnya diterima oleh masyarakat. Iya, kami bilang begitu, sampai kita standar Polisi RW-nya, masyarakat minta ini, masyarakat minta itu, hati-hati, kamu tidak boleh di bawah standar. Kamu ekspektasi masyarakat kan seperti itu, jangan sampai di bawahnya. Jadi antara sosialisasi dengan kualitas Polisi RW-nya itu memang nomor satu, harus baru diterima sama masyarakat. Belum semuanya memang, masih banyak yang kosong, karena memang Polisi RW bagaimanapun statusnya adalah polisi, bukan bimas. Yang lantas, serse, humas, keuangan, dan lain sebagainya. Waktunya tidak untuk itu. Baik, kemudian ada berapa personel Babin Kamtibmas di 39 Polres jajaran, dan yang saya ingin tanyakan bagaimana untuk membuat mereka spiritnya itu tetap on. Itu yang saya penasaran. Kami punya 8.400-an desa. Babin Kamtibmasnya baru nembus 6.000, berarti masih kurang 2.000 desa lagi yang belum terisi. Jika harus satu desa satu Babin Kamtibmas. Dan Polisi RW-nya kita ada 21 ribuan Polisi RW dari total 58 ribuan. Jadi masih sekitar 60% juga lah. Nah, bagaimana biar mereka tetap punya semangat ini, makanya apalagi tahun politik dengan Babin Kamtibmas Management System saya melakukan itu, relatif samakan kompetensi mereka, kemudian kita dorong mereka, kemudian besi mengasah besi, manusia mengasah manusia. Babin akan melihat Babin yang terbaik. Wah, aku pengen kayak dia. Dan terus yang bagus-bagus, saya kalau keliling safari pembinaan itu selalu saya omongkan yang bagus-bagus, si ini loh. Coba lihat, coba lihat yang di Polres ini, kita buka Babin mana yang bagus-bagus, kebuka namanya. Oh ini, oh ya itu. Jadi terus disentuh, terus diomongkan, dan mereka harus bagaimanapun harus dikasih motivasi. Itu baik berupa pujian, penghargaan, mungkin kebendaan lainnya kayak motor, laptop gitu kan. Baik, terakhir Bapak, apa mungkin grand strategi yang Bapak akan lakukan untuk memajukan Ditbinmas Polda Jawa Timur itu sendiri? Yang jelas kita tetap presisi, ikut sama yang paling tinggi, kemudian kita ikut apa arahan Bapak Kapolda tentunya, kemudian kita dalami apa yang ada di Jawa Timur, yang jeleknya apa di Jawa Timur, ancamannya, gangguannya apa, potensinya, baru kita jadikan itu sebagai sumber masalah, kita cari solusinya dalam sebuah program. Programnya selektif, prioritas, satu-satu, tapi dikerjakan terus dengan standar-standar tadi yang ketat. Memang tidak mudah. Itu grand strategi yang akan terus saya lakukan di sana. Baik, mudah-mudahan semua apa yang sudah menjadi gambaran dan juga menjadi harapan tentunya yang bisa tercapai. Amin. Dan terima kasih Komandan telah hadir di podcast Polri Presisi. Terima kasih atas undangannya saya di episode kali ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Senang sekali kapan-kapan diundang lagi. Dan demikian untuk Sobat Polri, podcast Polri Presisi kali ini bersama dengan Ditbinmas Polda Jawa Timur. Dan saya Ibra Ina serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.